apa kabar adik-adik pecinta dongeng? Kali ini ketemu lagi sama Kak Vina yang akan membawakan satu dongeng menarik untuk kalian. Dongeng apakah itu? Nih Kak Vina lagi ada di pantai Watu Bale, satu pantai di Pacitan, salah satu kota di Jawa Timur. Kira-kira Kak Vina tadi jalan dari parkiran sampai menuju pantai 200 meter. Mau ngikut Kak Vina untuk mendengarkan dongeng lebih lengkapnya? Yuk ikutan. 3. Kak Vina akan membawakan sebuah dongeng tentang kisah seekor ikan buntal, cumi, lobster, dan pahiu. Dengan background, tempat dan suasana yang mendukung, Kak Vina akan membawakan sebuah dongeng mengenai lautan di Kepulauan Jawa. Di kedalaman Pulau Jawa ada sebuah laut. Di dalamnya terdapat berbagai macam binatang. Di antaranya adalah cumi, lobster, ikan buntal, pahiu, dan masih banyak lagi. Bagaimana kelanjutannya? Yuk pindah tempat sedikit. Kita jalan dulu ya, kira-kira 100 meter lagi kita akan sampai di pinggir pantai. Kita akan semakin mendukung suasana dari dongeng kita. Jadi adik-adik semakin seru dan asyik nanti mendengarkan Kak Vina mendongeng, oke? Tunggu ya, bentar lagi. Dengarkan bunyi gemuruh ombak lautnya, ya, salah satu laut di Pulau Jawa. Nah, namanya Kak Vina ingetin lagi ya, tadi di opening udah Kak Vina sebutin, pantai Watu Bale di kota Pacitan di Jawa Timur. Nah, yuk dengarkan baik-baik ombaknya, resapi dongengnya, oke? Kak Vina udah nyampe di pinggir laut, atau kita lebih suka sebut pantai ya. Pinggirnya lautnya kita nyebutnya pantai laut. Apa namanya tadi? Watu Bale. Iya bener. Tadi kalian udah nyebutkan pantai Watu Bale memang berada di kota Pacitan, Jawa Timur. Salah satu pantai terkenal di Pulau Jawa. Nah, related banget sama dongeng yang akan Kak Vina bawa pada sore hari ini. Ngomong-ngomong, kalian nontonnya sore, pagi, pas siang, atau malam? Nah, pokoknya dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya, nikmatin aja dongeng dari Kak Vina ya. Langsung aja. Alkisah hiduplah berbagai macam jenis binatang laut di kedalaman Laut Jawa. Ini salah satu contohnya ya. Ada lobster, ada cumi, ada gurita, ada ikan badut. Ikan kok badut ya? Bentuknya kayak badut kali ya. Sama ikan buntal. Biar tambah seru, kakak tambahkan bapak ikan hiu. Siapa yang takut sama ikan hiu? Kali ini Kak Vina akan membawakannya tapi dengan versi yang berbeda. Pak hiu adalah seekor ikan hiu yang baik hati dan menjaga seluruh anggota warga lautan. Nah, bermula dari suatu ketika anak-anak pada laut Pulau Jawa ini pada bermain seperti halnya kalian. Mereka suka bermain petak umpet di antara tanaman-tanaman laut. Kemudian mereka bergandaria, berbincang. Nah, pada kali ini si lobster, cumi, dan ikan badut, ikan buntal lagi bercakap-cakap sembari bermain bersama. Ngomong-ngomong, ada satu lagi teman kita yang gak kelihatan, kata lobster pada teman-temannya. Siapa? Kata binatang laut yang lain. Ternyata si cumi gak kelihatan. Ngomong-ngomong, cumi lagi di mana ya teman-teman? Ikan badut pun mulai bertanya-tanya. Ternyata ikan buntal malah sewot.
Hei ikan buntal, kita semua lagi mencari cumi. Kenapa kau tampak cuek aja? Ternyata ikan buntal menyegapkan kedua tangannya seperti ini nih. Kenapa lagi marah-marah? Gitu ditanya sama teman-temannya. Gara-gara cumi, kemarin mataku tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia menyemprotkan tintanya ke mataku. Nah, beberapa detik kemudian, si ikan buntal pun bercerita panjang dan lebar kepada teman-temannya. Kemarin aku tidak sengaja menggembungkan perutku ketika bermain petak umpet bersama cumi. Cuminya selalu respon. Dia langsung menyemprotkan tintanya. Aku kan jadi marah-marah. Aku nggak suka dengan sikap dia. Kenapa dia tega sekali menyemprotkan tintanya ke mataku hingga nggak bisa melihat. Nah, dengan bercerita begitu panjang lebar, lobster pun teringat. Kemarin, ini ternyata curhat sama dia. Kemarin, aku dimarahin sama ikan buntal. Begitu kata cumi seingat lobster. Kenapa kau dimarahin sama ikan buntal? Karena aku tidak sengaja menyemprotkan tintaku ke matanya. Aku minta maaf tapi dia nggak mau. Dia pun marah dan sampai sekarang nggak mau mengajakku berbincang dan bermain bersama. Lobster pun menceritakan itu semua ke ikan buntal dan teman-temannya. Tapi tetap saja ikan buntal yang terlanjur marah tidak mau memaafkan cumi. Adik-adik suka marah seperti itu? Tidak boleh lah ya, kalau ada teman-teman yang melakukan satu kesalahan harus kita maafkan. Nah, selang beberapa hari mereka semua bermain kembali di taman laut di antara karang-karang, di antara tanaman-tanaman laut yang sangat indah itu di kedalaman sana yang jauh dari permukaan. Mengapa mereka selalu berada di kedalaman laut, nggak berani ke permukaan? Karena mereka takut dengan proses pemancingan yang ilegal, seperti menggunakan ikan harimau, belajar, dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya dan memang dilarang oleh Pak Hiu dan orang tua mereka. Nah, mereka di sela-sela permainan itu, mereka bermain petak umpet bersama sembari bercakap-cakap seperti biasa. Nah, ikan buntal pun bersembunyi di balik sebuah karang. Ketika dia keluar, dia kaget sekali. Ternyata di sana ada cumi. Tanpa sengaja dia menggembungkan kembali perutnya. Ternyata cumi terkaget luar biasa. Tapi kali ini dia tidak menyemprotkan tintanya. Dia sangat berhati-hati. Dia takut melukai tidak hanya mata ikan buntal, tapi juga hatinya. Di saat seperti itu, ikan buntal pun dengan nada yang sangat tinggi memarahi cumi. Hai cumi, kenapa kamu mengagetkanku pada saat itu? Ikan buntal pun dengan nada yang sangat tinggi menggertak cumi. Hai cumi, kenapa kau ada di sini? Kau sangat mengagetkanku. Begitu kata ikan buntal tanpa tedeng aling-aling, langsung aja ngegas ya. Biasa nggak kayak gitu, nggak baik loh ya seperti itu. Cumi pun yang tahu dirinya masih merasa bersalah karena beberapa hari yang lalu udah nyemprotin tinta ke matanya ikan buntal, tidak bisa berkata apa-apa. Niat hati ingin meminta maaf pada saat itu, ikan buntalnya keburu nyemprot duluan, belum juga disemprot tintanya ya. Nah, dengan berbesar hati, cumi pun mengatakan kepada ikan buntal, aku meminta maaf padamu buntal karena kesalahanku di beberapa hari yang lalu. Tapi ikan buntal tidak mau mendengar, bahkan dia berusaha berlari menjauh. Dia pun segera diberhentikan oleh lobster. Buntal, kau tidak boleh pergi. Cumi akan minta maaf padamu. Kau harus maafkannya. Kita semua berteman. Tidak baik memendam perasaan benci begitu lama. Betul tidak? Tidak boleh memendam perasaan kesal benci kepada seseorang. Kita harus selalu memaafkan. Ya kan? Nah, akhirnya lobster pun menggandeng ikan buntal untuk kembali mendekat kepada cumi untuk mengakurkan mereka berdua. Belum sempat saling bermaafan, terdengar suara menggelegar dari Pak Hiu. Hai kalian, kenapa ribut-ribut begitu? Kalau ribut-ribut akan aku gigit kalian semuanya. Begitu kata Pak Hiu. Mereka pun langsung lari tunggang langgang menghindari Pak Hiu.
Kenapa? Kenapa dia datang di saat seperti ini? Aku kan ingin mengakurkan si cumi sama ikan buntal, kata lobster menggerutu. Mereka pun dikejar oleh Pak Hiu. Cumi pun berinisiatif ingin melindungi teman-temannya. Kalian lari saja, aku akan melindungi kalian dari Pak Hiu, katanya begitu. Teman-temannya pun berlari. Cumi justru mendekat kepada Pak Hiu. Bukan berarti dia berani, dia hanya ingin berinisiatif untuk melindungi teman-temannya dari serangan Pak Hiu. Secara spontan dengan memendam rasa takut, tapi karena dia sangat menyayangi temannya, dia menyemprotkan tinta hitamnya ke mata Pak Hiu hingga Pak Hiu teriak kesakitan. Aduh, begitu katanya. Ya Tuhan, sakit sekali. Begitu teriak Pak Hiu. Akhirnya teman-teman seluruh cumi, lobster, ikan buntal dan ikan badut, mereka berkumpul bersama, akur kembali seperti semula dan saling menyayangi kembali. Di hari-hari berikutnya mereka pun kembali bermain bersama. Nah, suatu hari ketika mereka bermain bersama, cumi didatangi oleh ibunya. Begitu juga oleh ibu lobster, ibu ikan buntal, bahkan ibu ikan badut. Mengapa ibu ikan cumi ternyata sembari menguraikan air mata mengatakan pada cumi, kenapa kau menyemprotkan tintamu ke mata Pak Hiu? Padahal dia baik hati sekali. Mengapa ibu mengatakan dia baik? Dia suka menakut-nakuti aku dan teman-teman. Buat kalian, mungkin Pak Hiu memang jahat, tapi bagi kami, para orang tua, dia adalah pelindung yang selalu menjaga kalian dari serangan berbagai ancaman pemancingan yang tidak legal. Seperti halnya, coba kalian pikir, misalnya Pak Hiu tidak ada dan dia tidak selalu mengingatkan kalian untuk bermain ke permukaan laut, apa yang akan terjadi? Nyawa kalian akan terancam dari ukas harimau dan pancingan-pancingan yang ilegal lainnya yang mengancam nyawa kalian. Mereka selalu melindungi kalian dari orang-orang jahat itu, Pak Hiu dan para pasukannya. Akhirnya cumi dan teman-temannya mengerti selama ini ternyata di balik kejahatan Pak Hiu, dia adalah orang yang sangat baik hati yang selalu menjaga mereka dan membantu orang tua mereka untuk melindungi mereka ketika bermain di lautan. Jadi saat ini mereka akhirnya memutuskan untuk menjenguk Pak Hiu. Mereka datang kepada Pak Hiu meminta maaf atas kesalahan mereka, bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud jahat karena mereka pikir selama ini Pak Hiu mengancam keselamatan mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwasanya Pak Hiu adalah orang yang sangat bertanggung jawab menjaga seluruh warga lautan Pulau Jawa. Dia selalu melindungi mereka dengan cara yang mungkin tidak biasa. Akhirnya mereka bermaafan dan kembali menyadari bahwasanya kita harus saling memaafkan pada setiap kesalahan, dan mereka harus selalu menjunjung tinggi rasa menghormati kepada orang yang lebih tua. Dan jangan lupa kalau main jangan kesorean agar orang tua kalian tidak kebingungan. Oke, itulah hikmah di balik dongeng kisah ikan buntal, cumi, lobster, dan Pak Hiu. Sampai jumpa di dongeng Kak Tina selanjutnya. See ya!